Ya, halo anak-anak dimanapun berada. Jadi gimana kondisi kalian? Sehat kan? Gue harap kalian semua sehat-sehat saja dan semoga kalian masih semangat untuk belajar online ini. Nah, kembali lagi bersama Ibu Ayu, kita akan kembali belajar kimia untuk melanjutkan materi yang sebelumnya pernah Ibu berikan. Nah, materi semester 1, jadi Ibu ingatkan kembali ya. Jadi kita akan belajar 4 bab, yaitu tentang materi dan perubahannya, struktur atom, ikatan kimia, asam, basa, dan garam. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang pengenalan ilmu kimia. Ya, jadi masih ingat kan? Yang minggu lalu itu kita membahas tentang bagaimana sih pengertian ilmu kimia, terus apa saja bahan dan alat-alat di laboratorium. Nah, itu cuma sebagai pengenalan utama saja. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi sebenarnya, yaitu tentang materi dan perubahannya. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu materi? Gitu ya. Jadi baru bilang materi mungkin enggak Bu, atau enggak materi ya materi pelajaran gitu ya. Tapi kalau di kimia, materi itu punya artinya masing-masing. Nah, di sini kita akan mempelajari definisinya dulu, kemudian sifatnya, lalu penggolongannya, dan perubahan apa saja yang bisa dilakukan oleh materi tersebut. Ya, sebelumnya Bu ganti dulu supaya jadi definisi, sifat, penggolongan, dan perubahan. Itu yang kita akan pelajari hari ini ya. Kita mulai dari definisinya dulu. Nah, sebenarnya apa sih itu materi? Apakah sejenis makanan atau sejenis nama orang atau apa? Enggak ya. Jadi, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, coba sekarang kalian pikirkan, kira-kira apa sih di kehidupan sehari-hari itu yang punya massa sama menempati ruang? Coba ya. Ada nggak yang jawab meja, Bu? Ada nggak yang jawab kursi, Bu? Atau yang jawab buku, Bu? Pulpen, Bu? Ya. Jadi kalau kalian menjawabnya seperti yang tadi Bu contohkan, itu benar sekali ya. Jadi semua yang memiliki massa dan menempati ruang itu yang namanya materi. Nah, tadi ya buku, benar. Oh, ini saya sarapan tadi nasi goreng. Ya, mau sarapan apapun tetap itu pasti benar materi ya. Terus uang. Iya, jadi materi, uang. Itu adalah uang adalah bagian dari materi, itu ya. Kemudian awan. Ya, jadi semua hal yang ada di alam semesta ini disebut dengan materi tanpa terkecuali ya. Kalau kalian bilang hantu, Bu, itu jangan ya. Itu bukan ilmu pasti atau eksak, itu namanya ilmu alam gaib, jadi bukan di situ bahasan kita. Oke, jadi semua bahan-bahan atau benda yang ada di sekeliling kita itu disebut dengan materi. Nah, terus kalian materi nggak? Iya, kalian materi. Terus Ibu? Ya, jadi makhluk hidup pun juga materi. Yang penting memiliki massa dan menempati ruang. Nah, kemudian materi itu memiliki yang namanya sifat. Ya, sifat apa saja? Yang pertama ada sifat fisika, kemudian ada sifat kimia. Nanti sifat fisika, sifat kimia juga ada namanya nanti sifat intensif dan sifat ekstensif. Kita akan bahas satu-satu ya. Untuk sifat fisika itu adalah keadaan fisis dari materi, keadaan fisiknya yang bisa kita lihat menggunakan panca indera. Ya, di sini gue tulis panca indera. Ya, panca indera kita ada apa saja anak-anak? Dari mata, kemudian hidung, mulut, telinga, kemudian indera perasa atau peraba. Nah, semua sifat-sifat yang bisa kita rasakan menggunakan panca indera itu disebut sebagai sifat fisis atau sifat fisika. Ya. Nah, kemudian sifat fisika itu contohnya apa saja?
Bisa titik leleh, titik didih, bisa jenis. Bisa juga warna gitu ya, bau, kemudian rasa, itu semua yang bisa kita rasakan pakai panca indera itu disebut dengan sifat fisika. Nah, ciri-cirinya sifat fisika lagi, dia ini adalah dapat balik. Dapat balik. Nah, maksudnya dapat balik itu seperti apa? Jadi misalnya kalian pernah buat es batu ya. Awalnya itu kan air itu wujudnya cair. Kemudian kalian masukkan ke kulkas atau kalian dinginkan, dia berubah jadi padat. Itu disebut dengan es batu. Nah, apakah dari es batu ini bisa balik ke air? Bisa kan? Caranya ya kalian panaskan. Jadi kalau benda yang bisa balik lagi seperti semula, itu disebut dengan sifat fisika. Ya. Kemudian ciri yang kedua, ini yang penting-penting ya, bisa kalian nanti catat di buku. Maaf ini tulisannya jelek karena pakai pointer ya. Ciri yang pertama dapat balik, kemudian yang kedua hanya berubah bentuk. Nanti selengkapnya bisa kalian baca di buku yang sudah ibu upload, di sana lengkap. Hanya berubah bentuk. Berubah bentuk. Ya, maksudnya hanya berubah bentuk itu gimana? Jadi kalau sifat fisika itu hanya bentuknya saja yang berubah, tapi dalamnya itu tidak ya, maksudnya sifatnya tidak. Contohnya misalnya kalian membuat ukiran dari kayu ya, awalnya kayunya gelondongan gitu, terus kalian ukir jadinya patung ya, patungnya bagus. Nah, apakah setelah kalian ukir kayu yang awalnya gelondongan itu berubah menjadi emas? Tidak ya, jadi tetap dia kayu, cuma bentuknya saja yang berubah, bisa jadi patungnya bentuknya burung atau bentuknya pohon gitu ya. Jadi itu disebut dengan sifat fisika. Dapat balik dari cair jadi padat, padat jadi cair, atau hanya berubah bentuk. Jadi bentuknya saja yang kamu rubah, tapi tetap itu sifatnya sama-sama kayu gitu ya. Oke. Untuk yang sifat kimia, itu dia perubahan materi menjadi materi yang lain. Kalau ini tidak hanya fisiknya saja yang berubah, tapi sampai sifatnya berubah. Ya, jadi otomatis kalau sifat kimia pasti fisiknya berubah, namun strukturnya atau zatnya juga akan berubah juga. Nah, contohnya adalah besinya mudah berkarat. Nah, pernah nggak besi berkarat ya? Apakah besi berkarat itu bisa balik lagi menjadi besi yang bagus? Tidak. Jadi itu ciri-cirinya ya, sifat kimia itu kalau fisika dapat balik, kalau ini kimia tidak dapat. Jadi ibu nggak tulis lengkap ya. Tidak balik, kayak gituin aja ya. Tidak balik karena itu dia, sifat kimia itu kalau sekali berubah ya dia akan menjadi materi yang lain, berbeda sekali seperti awalnya. Kemudian yang tadi kalau fisika hanya berubah bentuk, kalau kimia tidak hanya bentuknya saja tapi sifatnya juga. Ya. Nah, contohnya lagi, ini reaktivitas itu artinya kemudahan zat itu bereaksi. Misalnya kayak bensin. Kalau kamu sedikit aja kena api kan dia langsung mudah terbakar ya, itu artinya reaktivitas. Semakin sensitif dia, misalnya terkena api atau terkena air, itu namanya reaktivitas. Nah, contoh lagi sifat kimia itu adalah pembakaran. Ya, pembakaran tidak balik. Apakah kalian setelah membakar kertas itu jadi abu kan? Apakah abunya bisa balik lagi jadi kertas? Kan tidak. Nah, itu namanya sifat kimia. Jadi ada pembakaran, ini bisa kalian catat ya. Nah, contoh-contoh sifat kimia itu ada pembakaran, kemudian yang kedua ada pembusukan, kemudian ada fermentasi. Tahu kan fermentasi buat tape atau yogurt atau keju itu fermentasi. Kemudian ada tadi ada perkaratan atau korosi bahasa kimianya. Kemudian ada tadi ya reaktivitas. Nah, jadi itu beberapa contoh-contoh sifat kimia.
Asal sudah ada kata bereaksi, kemudian tidak dapat balik, dan menghasilkan zat baru, itu namanya sifat kimia. Oke anak-anak? Nah, kalau sifat intensif itu adalah bergantung pada jumlah. Nah, contohnya adalah massa dan volume. Jadi, ini bisa dirubah-rubah ya. Misalnya, massa suatu benda itu 5 kg, ya, sama yang lagi 10 kg. Nah, itu beratnya itu bisa kita rubah-rubah. Jadi, mana yang lebih berat? Otomatis yang 10 kg ya. Itu namanya sifat intensif, bergantung pada jumlah. Tetapi kalau ekstensif itu tidak bergantung pada jumlah. Contohnya warna, massa, jenis. Jadi ada misalnya emas. Emas tuh warnanya ya emas ya, logam emas, warnanya emas. Jadi mau emasnya 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo tetap warnanya emas. Jadi itu namanya sifat ekstensif, tidak bergantung pada jumlah. Contohnya warna sama massa, jenis. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke penggulangan materi. Jadi materi itu ini hanya sebagian besarnya saja cakupannya. Nah, materi ini lagi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Ingat ya, materi ada tunggal sama campuran. Kan kalau orang main bulu tangkis pasti tahu ya. Terus zat tunggal ini dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Nanti kita bahas ya. Nah, campuran ada dibagi lagi, ada campuran yang homogen, ada campuran yang heterogen. Nah, di tengah-tengah campuran homogen dan heterogen itu ada namanya koloid. Di koloid kita nggak bahas ya, cukup bahas campuran homogen sama heterogen. Nah, unsur ini ada banyak lagi, jenisnya ada unsur logam, ada unsur non logam. Ya, kalian tahu kan logam itu ya kayak besi, emas, aluminium, timah gitu ya. Kalau non logam itu ya bentuknya cair seperti asam sulfat atau wujudnya gas ya, seperti oksigen, hidrogen. Nah, itu non logam. Nah, kemudian ada namanya metaloid. Jadi metaloid itu sifatnya non logam tapi bentuknya seperti logam gitu ya. Kita bahas yang logam sama non logam aja di kelas 10 ini. Kita bahas ke tadi yang unsur itu dibagi lagi ya. Nah, jadi ada logam, non logam, terus unsur itu awalnya dari zat tunggal. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama, apa itu zat tunggal? Nah, zat tunggal itu hanya terdiri dari satu jenis materi, namanya juga tunggal ya, satu. Nah, contohnya itu adalah unsur. Nah, apa itu unsur? Jadi pengertiannya ya. Unsur adalah zat yang paling sederhana. Inilah pengertian dari unsur. Unsur adalah zat yang paling sederhana. Nah, berapa sih banyak ada zat yang paling sederhana? Jadi kalian bisa melihat unsur itu contoh-contohnya di tabel periodik unsur ya. Tabelnya seperti apa? Oke anak-anak, jadi yang tadi Ibu bilang tabel periodik unsur itu bentuknya seperti ini. Nah, kalian bisa beli di toko buku atau mungkin kalian bisa cari di internet, lalu kalian print sendiri boleh. Ya, jadi ini wajib kalian punya setiap pembelajaran kimia. Nah, tadi misalnya kayak contoh unsur itu ada oksigen. Nah, itu lambangnya adalah O di sini. Nah, kemudian tadi ada yang bilang helium, lambangnya itu adalah He yang ini. Jadi total dari unsur kimia ini ada 118-an ya. Jadi itu baru ditemukan sekitar 118-an. Sebenarnya masih banyak lagi tetapi belum ditemukan. Jadi silakan kalian nanti siapkan tabel periodik ini. Setiap pembelajaran kimia kita akan memakai ini. Nah, senyawa. Nah, selain unsur ada juga namanya senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa itu adalah gabungan dari unsur yang saling berikatan kimia. Jadi unsur itu yang tunggal ya, yang paling sederhana, sendiri, nggak punya temennya, alias jomblo. Nah, kalau si senyawa itu dia adalah gabungan dari unsur. Jadi kalau si jomblo ini gabung atau bersama-sama gitu ya, jadilah dia senyawa tuh. Nah, senyawa ini
saling berikatan kimia dan bisa lagi kamu sederhanakan menjadi unsur gitu ya. Kalau unsur nggak bisa lagi kamu sederhanakan karena sudah paling sederhana. Nah, contoh senyawa itu kehidupan sehari-hari banyak ya. Ada air, nah namanya H2O, kemudian ada cuka, dibaca CH3COOH. Mana bisa ya? Di unsur itu yang paling sederhana alias jumlah tunggal. Kalau senyawa itu gabungannya dari unsur, ya sudah berpasangan gitu ya. Oke, partikel senyawa. Jadi partikel-partikel senyawa itu kalau di kimia dilambangkan dengan bulat-bulat seperti ini, misalnya air H2O. Jadi yang mana yang banyak di sini? Ini kalau dibaca hanya itu ada 2, O-nya ada 1. Berarti ini adalah O yang buletan hitam ini ya, ini O. Terus H-nya itu yang gede. Ya, ini juga kayak gitu, H, ini O-nya 2, ini H, O-nya 2. Terus yang B ini karbon dioksida, CO2, nah C-nya jumlahnya 1, O jumlahnya 2. Berarti yang O itu yang ini, yang abu-abu. Yang ini O, yang ini adalah C. Terus garam atau NaCl, garam dapurnya kalian ya, rumus kimianya adalah NaCl. Ini sudah ada tulisannya, Na itu yang bulat hitam, Cl-nya yang bulat abu-abu. Jadi partikel senyawa itu kalau digambarkan di kimia seperti ini. Nah, partikel unsur, kalau partikel unsur itu dia tidak gabung ya. Jadi ingat, kalau partikel senyawa kan dia bergabung, nempel-nempel gini ya. Nah, tapi kalau partikel unsur dia menyendiri alias jomblo. Jadi dia itu semuanya sama ya. Kayak ini helium gas mulia. Nanti gue bahas apa itu gas mulia. Jadi ini semua partikel helium. Lambangnya adalah He. Gas helium inilah gas yang kalian pakai untuk di balon ya. Makanya kenapa bisa balon tuh ada yang nggak bisa naik ke atas, ada yang bisa terbang ke atas. Nah, kalau yang nggak bisa naik ke atas itu pakai gas karbon dioksida. Jadi kalian tiup sendiri ya, terus itu kalian mainin gitu. Tapi kalau yang pakai gas helium ya dia bakal terbang. Oke, terus yang B atom logam. Nah, ini misalnya logam apa saja, misalnya besi ya. Besi itu Fe. Misal. Jadi semua itu menyendiri gini, sama. Tidak ada bedanya ya. He, bulat-bulatnya sama, gininya bentuknya sama, warnanya sama. Terus ada atom logam, juga bentuknya sama, warnanya sama. Terus yang C, molekul oksigen dan unsur non-logam lainnya. Nah, misalnya ini oksigen, tadi oksigen itu simbolnya adalah O2. Jadi semuanya mirip, itulah namanya partikel unsur. Nah, kemudian kita ke campuran. Campuran adalah terdiri dari 2 jenis atau lebih materi. Jadi kalau senyawa itu kan gabungan dari unsur, kalau campuran itu gabungan dari 2 atau lebih materi. Bisa unsur, bisa senyawa gitu ya, nyampur pokoknya, nggak cuma gabungan unsur tapi senyawa pun bisa nyampur. Itulah namanya campuran. Nah, campuran itu ada yang bentuknya larutan. Ya, larutan itu campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut. Ya, campuran dibagi lagi menjadi larutan tadi ya, larutan sama yang tadi heterogen. Ya benar, larutan itu yang homogen, nanti ada campuran heterogen. Nah, pengertian dari larutan adalah campuran yang homogen. Ini ya. Jangan bilang apa itu larutan? Larutan adalah cepaki 3 itu biasanya ya. Tidak. Jadi larutan adalah campuran yang homogen. Apa itu homogen? Dari kata dasarnya homo ya. Homo itu artinya sama. Jadi dia partikelnya itu tercampur dengan sempurna, rata. Misalnya kalian pernah nggak buat air garam atau air gula, panesin ya. Apakah gulanya atau garamnya itu kelihatan setelah kalian campurkan, kalian aduk-aduk dengan lama ya? Nah, tidak ya. Nah, kalau kalian sudah melihat setelah dicampur itu tidak ada kelihatan bedanya, itu namanya larutan atau campuran yang homogen.
dan itu tidak bisa kalian pisahkan lagi. Misalnya kalian udah ngelarutin gula atau ngelarutin ngelarutin garam, apakah bisa setelah larut itu kalian pisahkan lagi jadi garam seperti semula? Tidak bisa ya. Itu namanya larutan homogen atau campuran homogen. Nah, kemudian ada namanya suspensi. Ya, ini lagi satu ya. Tadi yang homogen namanya larutan, kalau yang heterogen namanya suspensi. Ya, jadi suspensi adalah campuran yang heterogen. Sampai situ udah benar ya. Campuran heterogen. Apa itu heterogen? Heterogen itu antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Ya, kalau homogen tadi tidak bisa kamu bedakan, tidak bisa kamu pisah. Kalau yang heterogen bisa kamu lihat perbedaannya dan bisa kamu pisah. Contohnya adalah kalau suspensi itu minyak sama air. Kalian campurin ya, terus kalian aduk sampai kalian tua pun tetap nggak bisa menyatu itu minyak sama airnya. Terus selain bisa kalian lihat bedanya, kalian juga bisa memisahkan antara minyak sama airnya dengan cara ada alatnya ya, namanya corong pisah, itu alat kimia. Jadi gampang cara misahnya, tinggal masukin ke tabungnya itu langsung dibuka kerannya, kemudian yang turun adalah airnya. Jadi kalau nyampur minyak sama air kan minyaknya di atas ya, baru airnya di bawah. Jadi suspensi bisa dipisahkan, kemudian bisa kamu lihat perbedaannya. Kalau larutan tidak bisa kamu pisahkan dan tidak bisa kamu lihat perbedaannya. Nah, terus yang ketiga yang diantaranya ini, jadi antara suspensi dan larutan itu ada namanya koloid ya. Koloid adalah campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Ya, jadi dia di tengah-tengah nih sifatnya. Jadi maksudnya itu adalah kayak bencong gitu ya kalau ibu bilang ya. Jadi anggap larutan ini laki-laki, suspensi ini perempuan. Nah, di di tengah-tengahnya ini ada bencong. Nah, bencongnya itu adalah koloid. Tapi jangan bilang apa itu koloid bencong bu, jangan gitu ya, bukan. Jadi koloid itu adalah campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Contohnya adalah, pernahkah kalian membuat susu? Ya, susu. Kalau susu itu kalau kalian larutkan, susu bubuk ya, kalian larutkan, terus kalian nggak minum nih. Nah, lama-lama ada ampasnya nggak yang mengendap? Itu misalnya buat lihat santan deh. Santan kan awalnya larut ya, tapi coba kalian diamkan lama-lama pasti ada yang mengendap. Nah, itu namanya koloid. Jadi bentuknya itu seperti larutan, kelihatan nyatu ya, padahal tidak. Setelah didiamkan lama-lama, baru dia kepisah bentuk lapisan. Itu dia koloid. Oke, kita lanjut. Tadi sudah contohkan sifat kimia, sifat fisika, sekarang perubahan fisika. Nah, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Ini sudah yang tadi ya. Contohnya perubahan wujud. Nah, perubahan wujud itu tadi adalah dari cair ke padat, itu disebut membeku. Nah, terus dari padat ke cair, mencair, ini melebur ya. Terus dari padat ke gas, menyumblim. Dari gas ke padat, mengkristal. Dari gas ke cair, mengembun. Dari cair menguap. Dari cair ke gas namanya menguap. Itu namanya perubahan wujud. Asal sudah ada perubahan wujud, itu disebut dengan perubahan fisika. Jadi contohnya tadi ibu bilang ya, es batu mencair atau air menjadi es batu. Kemudian ini kalian melarutkan garam. Itu semuanya adalah perubahan fisika. Jadi kalau kalian awalnya garamnya bentuknya padat, terus masukin air, kalian aduk-aduk, kan dia hilang ya, udah nyampur nih sama airnya, tapi tetap itu asin rasanya kan. Tidak mungkin setelah kalian masukkan garam ke air, kalian aduk-aduk berubah jadi manis. Nah, itu sulap itu ya, tidak ada. Itu namanya perubahan fisika. Hanya fisiknya saja yang berubah, tapi sifatnya tetap sama. Nah, kemudian untuk perubahan kimia, tadi juga ibu sudah sebutkan, itu perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya ini, seperti apel yang mau membusuk ya, pencoklatan apel. Nah, ini sudah terbentuk zat baru dan tidak bisa balik lagi. Apakah apel yang sudah busuk seperti ini bisa balik jadi apel yang segar? Tidak ya, itu namanya perubahan kimia. Terus ini ada kembang api. Nah, kembang api itu adalah reaksi
pembakaran. Ingat ya tadi membakar kertas jadi abu, sama seperti teori ini kembang api. Awalnya dia bentuknya batangan atau apa, terus diisiin api meledak hilang gitu ya, nggak bisa balik lagi jadi kembang api yang seperti semula. Oke, sekarang baru kita khusus ke reaksi kimia. Nah, kapan sih disebut dengan reaksi kimia gitu ya? Jadi kalian mungkin pernah nonton di kartun-kartun itu ada yang nyampurin warna hijau, warna merah dicampur, dar meledak gitu ya. Nah, atau enggak warnanya bening-bening ketika dicampur merah gitu. Nah, jadi ada beberapa yang disebut dengan reaksi kimia, asalkan memiliki ciri-ciri ini ya. Kalau tidak memiliki ciri-ciri ini bukan reaksi kimia. Nah, contoh yang pertama itu adalah adanya perubahan warna. Jadi benar, kalau film-film di kartun itu dia nyampurin larutan hijau sama merah jadinya oranye atau jadinya kuning, itu benar ya. Itu adalah reaksi kimia, jadi ada perubahan warna. Terus yang kedua, ada perubahan suhu. Nah, itu benar juga yang di kartun. Jadi ketika dia nyampurin tiba-tiba meledak, berarti kan suhunya naik ya, suhunya tinggi, bisa menyebabkan meledak. Itulah disebut. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pembentukan endapan. Tahu kan endapan ya, sama kayak tadi Bu bilang, santan kalau didiamkan ada yang mengendap, itulah namanya endapan. Jadi kalau misalnya di reaksi kimia, kalau dia tidak terbentuk endapan berarti itu bukan reaksi kimia ya. Pasti nanti ada aja endapan, baik itu warnanya hitam atau warnanya putih dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada pembentukan gas. Hampir mirip sama perubahan suhu. Jadi gas ini bisa warnanya hitam gitu ya, kalau di kartun itu langsung meledak dar terus mukanya hitam gitu ya. Bisa juga gasnya itu tidak bisa kelihatan warnanya tapi bau. Jadi ketika kalian nyampurin tuh keluar langsung bau yang menyengat atau bau busuk, itu bisa. Kalau misalnya reaksinya tidak ada ciri-ciri seperti ini, itu namanya bukan reaksi kimia. Itu namanya reaksi pencampuran biasa. Contohnya nih, ini Bu, saya kemarin buat sirup marjan gitu ya. Saya punya air putih, terus sirupnya warnanya merah. Tak campurin ke airnya, berubah warnanya jadi merah. Wih, berarti itu reaksi kimia Bu ya? Bukan nak ya, jadi itu adalah reaksi mencampurkan biasa, itulah reaksi fisika. Karena apakah kamu ketika nyampurin sirup ke airmu itu suhunya berubah? Jadi awalnya dingin esmu tuh ya, air esmu, terus kamu tambahin sirup langsung berubah jadi panas, kan tidak. Terus apakah bentuk endapan sirupnya? Kan tidak. Apakah bentuk gas? Tidak ya. Jadi kalau cuma salah satu saja, itu bukan reaksi kimia, harus keempat-empatnya nih. Oke anak-anak. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan ajarkan kalian cara menghitung unsur dalam satu senyawa. Jadi masih ingat ya, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi, sedangkan senyawa adalah gabungan dari unsur. Nah, kita harus tahu cara menulis unsur yang benar ya. Jadi misalnya kalian menulis unsur itu misalnya ada oksigen, kemudian ada natrium, ada kalsium, ada hidrogen. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, cara menulisnya itu nggak boleh sembarangan. Kalau dia terdiri dari satu huruf, itu harus pakai huruf kapital seperti O ya, O besar, kemudian H, H besar. Kemudian kalau misalnya unsurnya ada dua huruf, itu huruf pertamanya itu harus kapital, huruf keduanya baru huruf kecil. Itu cara nulisnya ya, jangan sampai salah. Nah, cara menghitung unsur di dalam senyawa, CuSu itu adalah contoh soal. Jadi misalnya punya H2O. Kalian tahu H2O itu air ya. Berapa? Di sini pertanyaannya ada berapa jenis? Jenis itu adalah jenis unsurnya ada apa saja. Kalau kita lihat ada unsur H ya, kita tulis ada H Bu. Ya, terus ada apa lagi nak? Ada unsur O. Nah, sekarang jumlahnya ada berapa? Nah, setelah jenis berapa ada jumlahnya? Nah, caranya mencari jumlah, kita lihat di soal H-nya ini ada berapa? Ada dua ya. Jadi tulis H itu ada dua, jumlahnya
kemudian O-nya ada berapa? Tidak ada angka ya di belakangnya, berarti dia jumlahnya 1. Sehingga kalau di total 2 ditambah 1 jumlahnya ada 3. Oke anak-anak, jadi itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua yang lebih kompleks lagi ya. Coba kalian hitung berapa ada unsur dan jenis unsurnya dalam seniman buku. Ibu tuliskan soal PH3COH. Sama tadi ya, jadi pertanyaannya ada berapa jenis dan berapa jumlahnya. Nah, kalau jenis kita lihat di sini ada unsur-unsur apa saja. Ya, jadi yang pertama itu ada unsur C, kemudian ada unsur H, kemudian ini, nah ini C ya. Kalau ini sudah sama, jangan lagi ditulis sini 2 kali karena ini sama-sama C. Jadi cukup disebutkan sekali saja kalau ditanya berapa jenisnya. Jadi ada C, H, ini sudah sama tadi kita sebutkan C. Lalu ini ada unsur O, ini juga O ya, nggak usah disebutkan lagi. Ini H sudah. Jadi jenisnya hanya ada 3, yaitu C, A, dan O. Ya. Nah, sekarang kita ke jumlah unsurnya, jumlah bakalnya. Jadi ini baru kamu hitung satu-satu, walaupun sama tetap dihitung. Nah, di sini ada berapa? Ya, 1. Di sini 2. 2. Kemudian H-nya di sini ada berapa? Ini ada angka 3 ya, berarti 3. Yang di sini belakangnya juga ada H. 3 ditambah 1, 4. Kemudian di sini ada O. Ini ada 2 kali, berarti O-nya ada 2. Kemudian kita totalkan 2 tambah 4 tambah 2, totalnya adalah 8. Jadi ada 8 jumlahnya ya. Jumlahnya ada 8 unsur, kemudian jenis unsurnya cuma ada 3.